ketika tarawih itu banyak orang salah kaprah. Salah kaprahnya bahwa menganggap berjamaah tarawih itu lebih baik daripada jamaah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Tetistalk Juara, sebuah ruang untuk bertukar informasi dan menginspirasi. Kembali lagi di episode spesial Ramadan bersama aku Elvira yang akan menemani kalian semua. Oke, namun di sini aku gak sendirian nih. Aku ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya sangat spesial nih. Oke, beliau adalah seorang guru agama yang sangat kita hormati, yaitu ada Bapak Rohmat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita bakalan ngobrol sesuatu yang pastinya relate banget nih buat kita semua, yaitu kita bakal ngobrolin tentang makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Oke Bapak, kalau kita bicara soal kemenangan nih ya Pak, di hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan kemenangan dan apa sih Pak ciri-cirinya gitu? Terkait kemenangan ya, kalau kita lagi ngobrolin tentang kemenangan, konotasinya itu kayak seakan-akan kita berkompetisi terlebih dahulu, benar nggak? Berlomba-lomba Nah, gitu berlomba-lomba ya Pak? dulu. Nah, pertanyaannya itu kalau seandainya kita ingin meraih kemenangan di bulan Ramadan nih, Iya. kita berkompetisi dalam hal apa? Mungkin dalam berlomba-lomba mencari kebaikan gitu ya Pak. Nah, itu kan berarti poinnya kemenangan itu kalau kitanya sudah berkompetisi dengan diri kita sendiri dong. Iya. Nah, jadi ketika Ramadan itu dikatakan menang kalau seandainya kita sudah membuat kompetisi dengan diri kita sendiri. Komitmen gitu ya Pak. Harus ada komitmen. Contoh misalnya kayak gini. PR-nya di Ramadan itu kadang kita tergoda dengan hawa nafsu. Iya. Tergoda sama ucapan-ucapan, tahu nggak? Iya bener banget Pak itu. Kemarin si itu godin loh. Kemarin si dia tuh siang-siang makan naspad loh. Misal, jadi kan dikatakan menang itu kalau seandainya kita sudah terhindar dari godaan-godaan yang kayak gitu ya. Kalau untuk ciri-cirinya itu Pak gimana Pak? Ciri-ciri kita meraih kemenangan gitu ya. Jadi kalau seandainya menang dalam Ramadan itu, kalau seandainya yang pertama jelas dari segi habluminallahnya kita oke nih, habluminannasnya juga oke juga. Jadi jangan setelah Ramadan melewati Ramadan yang 1 bulan full itu malah lantas kita jadi balik lagi setelan pabrik. Ya, itu yang jadi masalah itu kalau sering banget terjadi ya Pak. Dan itu sangat susah emang. Sangat susah. Jadi untuk meraih kemenangan itu enggak segampang itu ternyata. Ya, harus benar-benar ada komitmen sama diri sendiri ya Pak, itu berpengaruh banget berarti. Jadi kemenangan ini terdengar simpel tapi prakteknya itu sangat sulit untuk dilakukan seperti itu. Oke Bapak, dalam realitanya ya Pak, kan itu banyak banget ya Pak orang yang merasa biasa saja setelah Ramadan. Kan jadi dia tuh belum merasa menang seperti itu ya Pak. Nah, apa sih Pak yang menyebabkan hal tersebut terjadi gitu? Orangnya setelah Ramadan tuh kayak berasa kayak saya nggak menang nih, nggak ada impactnya selama Ramadan ya. Itu yang jelas pastinya bisa dipastikan nih emang selama Ramadan dia tidak nge-push dirinya untuk meraih kemenangan. Ya berarti nggak ada niat ya Pak? Iya, jadi kemenangan itu harus dicari, nggak mungkin serta merta dapat. Kayak misal puasa 1 bulan penuh kan, kita berusaha untuk tidak ngomong yang tidak berguna, misal nggak toksik misal nih, nggak gibah gitu ya nggak Pak? Gibah itu tuh salah satunya, itu PR kita banget itu, dan itu susah kan? Iya susah banget sangat Pak. Susah itu yang kalau seandainya dari ucapan. Kalau dari misal dari ke fisik nih, kita kan lapar nih. Lapar nih banyak juga yang salah kaprah. Banyak orang yang menganggap bahwa tidur di bulan Ramadan itu ibadah kan? Ibadah. Pernah dengar? Sering banget malah. Sering Pak. banget. Iya. Jadi tapi itu disalahgunakan tahu. Jadinya tidur aja gitu. Iya, jadi dari subuh ba'da subuh nih atau habis sahur sampai maghrib tidur sampai lagi. maghrib lagi, dan itu yang salah kaprah. Jadi tidur yang ibadah itu bukan tidur yang kayak gitu. Tidurnya yang tidur yang sekiranya cukup lah untuk membuat kita segar ketika bulan Ramadan. Bukan yang sepanjang hari itu tidur. Kurang. Jadi implementasinya yang kurang tepat. Oke, berarti itu dari pemikirannya sendiri ya Pak. Iya, jadi banyak orang yang sengaja saya mah tidur aja deh. Kan tidur juga ibadah. Ya, lemas gitu ya Pak. Sampai bablas subuh, bablas duha itu jadi lebih kacau lagi itu. Sampai gak sholat gitu ya Pak. Itu justru itu lebih kacau lagi kalau sampai gak sholat. Ya kayak gitu. Makanya kalau untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan tentunya tolak ukurnya nanti setelah Ramadan. Iya. Jadi kalau kita selama Ramadan nih kita udah nge-push diri buat
makan teratur. Iya. Ibadah teratur. Wah, jadi pokoknya di pas Masya Ramadan Allah mah gitu, Masya Allah soleh banget ya, jadinya. Masya Allah. Wayahnya sholat ya sholat, wayahnya puasa tadarus ya, walaupun tadinya mungkin jarang jadi sering. Sering banget, rajin gitu ya Pak. Nah itu PR-nya itu sebetulnya bukan ketika Ramadannya, tapi setelahnya. Nah jadi tolak ukur menang atau tidaknya itu ya setelah Ramadan itu sendiri gitu. Kita bisa istiqomah atau tidaknya ya Pak ya. Itu betul sekali. Oke Bapak, kan Idul Fitri itu sering diartikan kembali sebagai suatu fitrah ya Pak ya. Nah sebenarnya tuh apa sih Pak makna fitrah dalam Islam gitu, dan bagaimana sih cara kita bisa menjaga fitrah agar tetap bersih saat Ramadan? Oke, kalau Bapak ini ngutip kata-katanya Ustadz Abdul Somad ya. Jadi beliau itu mengatakan bahwa kembali ke fitrah itu menunjukkan bahwa setelah kita nge-push diri kita selama Ramadan nih, nanti kita balik lagi suci lagi, bersih lagi. Jadi seakan-akan kayak bayi yang baru lahir. Dicuci ya Pak. Mungkin bahasa teman-teman mungkin dicuci lah ya. Jadi kembali ke fitrahnya manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata Gus Baha gini, beliau pernah bilang kayak gini. Jadi kalau yang namanya puasa itu emang melatih manusia untuk kembali ke fitrahnya. Kayak contoh, Elvira puasa nih 1 bulan nih. Iya. Kalau di pertengahan bulan deh, Elvira puasa nih seharian. Nanti pas buka puasa, apa yang Elvira lakukan? Makan. Minum dulu sih Pak. Minum dulu. Kalau udah minum pasti makan. Kalau nggak makan kenyang nggak? Enggak kayaknya. Jadi harus makan. Kamu tim yang harus makan banget. Iya, soalnya makan dikit, soalnya kan kayak punya asam lambung juga sih Pak. Jadi emang harus makan gitu. Nah, ini karena kamu tadi bilang tentang asam lambung ya. Ini nggak tahu ya. Bapak kalau menemukan ada beberapa anak yang punya asam lambung itu justru kalau puasa jarang kumat tahu. Iya Pak, bener Pak. Itu kayak anugerah gitu ya Pak. Kayaknya itu anugerah. Iya, jadi kayak tiba-tiba siang-siang mahnya kambuh, kayaknya belum pernah denger deh. Iya. Jadi iya, Pak. PR-nya itu bukan PR sih, lebih ke arah ketika puasa itu terjaga pola makannya. Kayak buka nih, kita berarti rentan waktu antara maghrib baru makan, nanti makan lagi sahur dong, agak pagi, nanti nggak makan seharian lagi. Jadi dari pola makan itu yang bikin mahnya nggak kambuh. Iya, jadi pola makannya baik ya Pak, jadi teratur gitu. Nggak setuju kalau seandainya saya kalau puasa ini sering kambuhan mah. Belum pernah dengar, alhamdulillah ya. Sejauh ini belum pernah dengar ada orang punya mah pas puasa kambuhan. Kalau mungkin kayak kamu harus diisi dikit. Nah, jadi poinnya sebenarnya gini, salah kaprahnya orang di kita itu kalau seandainya buka puasa itu segala masuk. Sop buah masuk. Ya, jadi gak kenyang-kenyang ya Pak. Sirup masuk, nasi masuk, gorengan masuk, kolak masuk. Padahal sejatinya kalau kata Gus Baha, dengan seteguk air aja atau dengan beberapa biji kurma itu sudah cukup. Kadang ada orang yang tim makan sedikit. Iya sih ya Pak, benar gak? Keisi gitu ya Pak. Yang penting keisi. Jadi fitrahnya manusia itu ya untuk memenuhi perutnya nggak terlalu banyak sebetulnya. Kadang mengikuti hawa nafsu, waduh ini es buah enaknya seger banget. Tergoda gitu ya Pak. Tergoda, gorengan nih jos banget. Orang Indonesia nggak lepas dari gorengan dong. Pasti Pak. Nah makanya kalau puasa segala dimakan, segala masuk. Nah itu yang jadi PR-nya sebetulnya mah. Ya gitu. Tapi Pak kan katanya tuh kalau misalkan kita punya emah atau lambung gitu tuh itu malah jadinya tuh kayak kita tuh sembuh gitu Pak. Itu kok bisa ya Pak? Nah ini ada cerita menarik. Bapak punya teman SMA dulu. Jadi kakaknya itu pernah divonis mah kronis. Dia setelah divonis mah kronis itu rajin puasa Daud. Masya Allah. Puasa Daud itu sambil bertahun-tahun katanya tuh. Keren. Tapi emahnya itu katanya divonis sembuh malah. Kan yang namanya tiap orang kan asam ini setahu Bapak ya, mohon dikoreksi kalau salah. Tiap orang tuh kan punya asam lambungnya. Setiap orang tuh pasti punya. Jadi kadang yang parah sampai mah itu kalau seandainya asam lambungnya lagi naik. Nah, tapi kalau lagi puasa kan terjaga pola makannya, terjaga asupan nutrisinya dan lain sebagainya. Makanya ada ini juga kaget ya, ini mungkin bisa dicari ya, dicari lagi. Bapak juga kaget katanya justru gak pernah kumat lagi setelah puasa Daud bertahun-tahun. Masya Allah. Nah itu mungkin salah satu fadilahnya mungkin ya buat kesehatan tuh. Iya mungkin ya Pak. Ya. Oke Pak, kan ini ya Pak, sebagian orang tuh berpikir bahwa setelah Ramadan tuh mereka tuh kan pasti bakal bisa kembali lagi ke kebiasaan lamanya ya Pak. Mungkin maaf kebiasaan buruk atau apalah gitu. Nah bagaimana sih Pak cara kita agar tetap bisa istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan berlalu? Oke, jadi ini kayak tadi misalnya orang itu menjalani Ramadannya itu tidak dengan emang sengaja nge-push diri untuk jadi lebih baik. Jadi cuman asal ikut aja. Yang lain ikut
puasa ya puasa, ikut-ikutan gitu ya Pak. Ikut-ikutan aja, tapi kebiasaannya yang kayak punten kalau Ramadan itu banyak suka masih begadang. Ada yang bangunin sahur itu kan sampai melek sampai pagi. Nanti bukannya nggak boleh, itu haknya. Tapi setidaknya dengan melakukan hal itu tidak mempengaruhi ibadahnya di bulan Ramadan. Banyak yang merasa saya nggak ada manfaatnya nih. Nah, orang yang ketika setelah Ramadan balik lagi ke setelan pabrik nih, kayaknya ada potensi belum dikatakan menang. Berarti masih kalah lah ya Pak kasarnya. Masih kalah. Kalah sama hawa nafsu gitu ya Pak. Iya, karena emang kan tidak semudah yang dibayangkan. Iya benar. Ya kan? Itu koma tuh susah banget ya Pak. Apalagi kayak di zaman era sekarang gitu. Itu susah banget. Sangat sulit istiqomah, apalagi yang berkaitan dengan kayak contoh nih. Ini kayaknya PR kita bersama deh. Kata-kata toksik tuh. Iya, itu susah banget itu ya Pak kayak gitu. Sulit. Sebetulnya kalau Ramadan itu setidaknya mengurangi. Iya. Jangankan mau toksik ya, emang badan udah lemes kan, buru-buru mau toksik. Sebenarnya itu tuh udah sesuatu yang bagus. Cuma nanti kalau ada energi kumat lagi. Iya, kumat lagi. Apalagi kalau taraweh gitu ya Pak, mungkin kumat jadi, lagi gitu. Sekalian dibahas boleh ya. boleh, ini ada keresahan soalnya. Jadi ketika taraweh itu banyak orang salah kaprah. Salah kaprahnya bahwa menganggap berjamaah taraweh itu lebih baik daripada jamaah sholat isya. Iya ya Pak. Itu salah kaprah tau. Itu salah kaprah. Yang bener itu gimana nih Pak? Jadi baiknya itu justru sholat isya berjamaahnya, Masya Allah, daripada sholat taraweh jamaah. Jadi kalau seandainya dilakukan dua-duanya dilakukan itu aman. Yang jadi masalah itu kalau seandainya misal nanti aja datang ke masjidnya atau ke musholanya pas taraweh mau dapat saf paling belakang biar bisa pulang cepat. Itu salah, kurang baik. Sama aja kayak gini. Contoh, ada orang yang bela-belain bangun malam buat tahajud. Iya, Masya Allah. Pokoknya sekalian sahur gitu ya. Sekalian sahur misalnya. Udah tahajud, udah sahur, subuhnya bablas. Waduh, kacau Pak. Itu kan jadi PR kita bersama. Jadi menganggap bahwa tahajudnya itu harus banget gitu. Walaupun nanti mungkin di beberapa pandangan ya tahajudnya itu sudah diwakilkan dengan tarawih dan lain sebagainya. Tapi yang jelas PR-nya tuh di sana sih. Jadi ibadah wajibnya yang seakan-akan teralihkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang lain. Kayak gitu. Oh Bapak, kalau boleh tanya ya Pak, kan Elpira tuh pernah dengar katanya tuh sholat sunnah qobliyah, ba'diyah Isya tuh lebih bagus daripada sholat tarawih. Itu benar gak sih Pak? Nah gini poinnya gini. Di beberapa daerah itu bahkan ada sengaja imamnya sudah menyediakan waktu setelah salam salat isya nih. Iya, langsung berjamaah. Langsung sunnah ba'diyah. Jadi sengaja di beberapa daerah juga ada yang langsung. Jadi langsungnya itu habis isya zikir bentar langsung taraweh. Tapi ada beberapa daerah yang sengaja menyediakan waktu untuk sholat ba'diyah dulu. Jadi kalau Bapak tipikal yang nggak suka ini ibadah yang bagus atau tidak, selagi bisa dilakukan semua kita gitu ya Pak. Iya, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya dilakukan semua. Cuman memang mungkin kalau seandainya udah mepet banget mah ya sudah tinggal ikut aja gitu. Oke Bapak, kan ini ya Pak, banyak orang tuh yang setelah Ramadan tuh jadi semangat ibadahnya gitu ya Pak. Nah tapi setelah Idul Fitri tuh dia tuh malah melemah. Nah apa sih Pak tipsnya? Mungkin Bapak bisa memberi tips yang baik, mungkin yang lebih bagus gitu, biar kita tuh bisa terus mempertahankan kebaikan kita gitu Pak. Oke, ini berarti tipsnya buat diri Bapak juga ya, karena ini berlaku buat Bapak juga. Sama, kita berada di posisi yang sama sangat gitu, sulit mempertahankan sebuah keistiqomahan. Itu sulitnya luar biasa. Mungkin tipsnya dari Bapak, kalau udah nge-push diri di Ramadan dengan tadarus, dengan sholat sunnah, dengan ibadah sunnah yang lain, dijaga. Gampang nggak? Susah banget kan? Pak, susah banget. Iman orang kan naik turun. Iya, naik turun susah. Tanjakan gitu. Kadang mah kita udah ini kadang ada di fase aduh ini horeang banget sih. Ya males gitu. Elvira nih dari dulu sebelum sekolah di sini. Iya. Ada nggak amalan-amalan yang sering dulu lakukan dan sekarang tuh hilang? Dulu kan jadi ya pasti ada ya Pak ya. Dulu kan apalagi dulu Elvira kan basicnya di pondok, jadi sekarang ke negeri jadi berubahnya tuh kayak drastis banget ya kan? gitu Pak. Iya. Itu sesuatu yang dirindukan nggak? Iya, rindu banget. Nah, rindu banget Pak. Itu tipsnya biar nanti setelah Ramadan merasa
gimana biar terjaga, harus ada rasa rindu sih sebetulnya mah. Iya, tapi agak iya sih Pak, bener. Elvira juga kadang kalau misalkan lagi kangen pondok nih, tiba-tiba jadi rajin lagi kan? Gitu Pak. Jadi rindu jadi itu penting. Buka-buka. Iya, gitu. jadi tiba-tiba aduh ya Allah kangen banget dulu mah tiap ini teh misal deres atau ngaji atau dan sebagainya. Kalau tidak ada rasa rindu itu agak susah. Susah ya Pak. Makanya kenikmatan ketika taat itu sangat sulit dicari dan harus dinikmati ya Pak. Harus dinikmati. Banyak orang yang gak nikmat. Termasuk Bapak mungkin agak susah ketika sholat apalagi ya. Padahal sholat itu kan salah satu media kita berkomunikasi dengan Allah kan. Allah, salah satu medianya kan. Cuman emang gak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Pak. Apalagi zaman sekarang ya Pak. Apalagi zaman sekarang. Gitu. Ya, jadi ya tergerus dengan perkembangan zaman sih. Iya. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Oke Bapak. Oke Pak, ini kan kalau di Indonesia tuh tradisi Idul Fitri itu sangat kental mungkin ya Pak, apalagi dengan mudik dan silaturahmi. Ya. Nah, menurut Bapak tuh seberapa pentingnya sih Pak silaturahmi ini dalam Islam, dan apakah ini juga bagian dari kemenangan yang bisa kita raih gitu Pak? Kayak gini. Ini banyak yang perlu diluruskan. Ini setahu Bapak ya, mudik itu hanya ada di Indonesia. Tidak ada di Islam ya Pak? Bukan ke Islamnya sih, maksudnya lebih ke daerah adat di luar itu tradisinya. Kan ini tradisi nih. Iya. Mudik itu tradisi tahu. Iya. Tradisi di Indonesia itu kalau seandainya ada momen lebaran pada mudik gitu pasti ya, Pak? Mudik. Itu tuh karena awalnya memang orang di Indonesia itu banyak yang suka merantau. Iya sih. Merantau keluar. Jadi mudik itu istilahnya bagi orang yang merantau dan pulang ke kampung halamannya. Kalau ada di daerah tempat tinggalnya mana bukan mudik atau benar gak? Nah jadi mudik itu ada karena emang biasanya perantau pulang ke kampung halamannya itu mudik. Gitu ya, Pak. Iya, jadi memang cuma ada di Indonesia karena momen libur Lebaran di Idul Fitri Indonesia itu biasanya agak lebih panjang. Iya. Misalnya seminggu atau mungkin 2 minggu gitu lah. Ya, jadi ada momen untuk kumpul sama keluarga di kampung biasanya. Gitu kangen-kangenan ya, bisa. Jadi mungkin itu juga yang pertama dari mudik, yang kedua jadi ajang silaturahmi. Iya. Kan nyambung tuh jadinya. Iya, bener Pak, nyambung. Karena melepas rindu ke kampung halaman yang tadinya merantau bertahun-tahun enggak pulang, ada momen nih setahun sekali buat pulang, akhirnya pulang gitu. Jadi kayak bener-bener berjabat tangan dan lain-lain ya Pak. Iya betul. Oke Pak, kan terkadang tuh dalam momen silaturahmi ya Pak, kan ada tuh rasa gengsi kayak misalkan baru ketemu tapi mau nyapa tuh gitu, gengsi gitu ya Pak bawaannya tuh. Nah atau enggak mereka tuh kadang sulit memaafkan kesalahan orang lain ya Pak. Nah menurut Bapak tuh bagaimana dalam Islam tuh cara mengajarkan kita agar kita tuh bisa benar-benar ikhlas dalam memaafkan gitu? Gini, ini juga perlu diluruskan lagi. Momen memaafkan itu tidak hanya ada di bulan Ramadan atau di hari raya Idul Fitri gitu kan ya, di kita mah konotasinya tuh waduh hari memaafkan, harus saling memaafkan gitu ya, Pak. Emang hanya ada di momen itu? Kan tidak, kan enggak dong. Iya, Pak. Enggak dong. Jadi mungkin yang perlu diluruskan, momen memaafkan dan meminta maaf itu sepanjang waktu, sepanjang hari, tidak hanya terikat di bulan Ramadan, bulan Syawal. Kan Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi kalau seandainya ada ucapan Pak, kenapa sih kalau seandainya ketemu tuh agak susah, agak gengsi gitu ya? Gitu, Pak. Karena gini, kita nggak bisa membaca hati orang ya. Kadang yang orang alami itu nggak bisa kita rasakan. Kita nggak tahu sesakit apa dia pernah dilukai oleh orang lain. Tapi poinnya itu memaafkan orang lain itu sebuah hal yang mulia. Contoh Elvira nih punya salah sama bapak nih, bapak maafin. Bapak jadi hina nggak? Atau nggak bapak minta maaf? Misal kamunya salah nih, kamunya salah, punya salah sama bapak, terus kamu minta maaf ke bapak, kamu jadi hina nggak? Enggak dong. Malah jadi lebih baik dong. Karena katanya Elvira pernah dengar katanya orang yang meminta maaf tuh lebih mulia daripada orang yang menerima maaf Pak. Karena tidak semudah itu meminta maaf. Iya Pak. Dan nggak mudah juga untuk memaafkan. Menerima maaf tuh susahnya luar biasa loh. Apalagi ikhlasnya ya Pak. Itu ikhlas memaafkan. Sangat susah. Contoh gini aja nih, kalau seandainya kita nggak suka sama orang, mungkin gak kita ngobrol kayak gini? Gak mungkin, karena pasti apaan sih, kesel deh ngeliatnya mukanya juga gitu. Jangankan ngobrol, dari jauh kelihatan orangnya aja kan dong, ketidaksukaannya gitu, muncul dong. Yang menghindar dan lain sebagainya. Makanya emang agak susah. Jadi tipsnya mungkin kalau dari Bapak untuk bisa saling memaafkan, manusia itu tempatnya salah dan dosa, tidak ada manusia yang sempurna. Iyalah, jadi semuanya itu punya celah untuk bikin salah. Jadi sudah sepatutnya
kita saling ya memaafkan sesama ya, teman, jadi maafin ya, namanya juga manusia gitu. Gak lepas dari kesalahan ya Pak. Betul gitu. Oke Bapak, yang terakhir ya Pak, mungkin ada pesan utama gitu yang bisa direnungkan dalam merayakan Idul Fitri agar bisa benar-benar bermakna gitu Pak. Oke, jadi kalau dari Bapak ini juga pesan mungkin buat Bapak juga ya. Jadi manfaatkan momen ketika Ramadan itu untuk lebih baik dari diri kita yang dulu. Jangan pernah yang nge-push diri biar baiknya kayak orang lain, gak usah. Saran Bapak mending gak usah. Mending kita berusaha untuk nge-push diri untuk lebih baik dari kita yang dulu. Kayak contoh misal kitanya gak suka tadarus. Bismillah lah, nanti Ramadan mah mau tadarus lah, mau ngaji. Dulu mah kalau seandainya sebelum Ramadan sholatnya agak bolong-bolong nih, Ramadan mah jangan deh. Atau misalnya saya mah dulu sebelum Ramadan kalau sholat tuh kayak ditunda-tunda, nanti mah jangan deh. Nah itu kan berarti kita berusaha nge-push diri kita berkompetisi dengan diri kita yang dulu agar lebih baik gitu ya Pak. Biar lebih baik tujuannya gitu. Oke semuanya, Hari Raya Idul Fitri bukan sekedar perayaan setelah sebulan berpuasa, tetapi juga momen kemenangan bagi umat Islam dalam mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki diri. Kemenangan ini bukan hanya bersifat fisik tetapi juga bersifat spiritual, di mana seseorang akan kembali ke fitrah atau ke kesuciannya dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Idul Fitri juga mengajarkan pentingnya silaturahmi, saling memaafkan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama kepada mereka yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, esensi kemenangan di Hari Raya Idul Fitri adalah keberhasilan dalam menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, serta meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan sosial. Oke, Bapak, terima kasih banyak sebelumnya Bapak sudah berbagi cerita yang sangat keren nih Pak, sangat menginspirasi gitu ya Pak. Oke, Sobat Podcast Netistalk Juara, kita sudah sampai nih di penghujung acara. Oke, bagi teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode-episode menarik selanjutnya. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.